Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. المستمعون, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti lisan kita ini bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala di siang yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjadi tamu-tamu kemuliaannya. Jika kita hadir di istana sang raja, maka sang raja akan bersedia untuk melayani kita. Dengan segenap jiwa raganya dia akan berikan kepada orang yang sudah diundang menjadi tamu-tamu kemuliaannya. Al-Malikul Mulk, Allah Subhanahu wa taala raja di raja. Lewat lisan muazzin yang dikumandangkan, ia telah mengundang kita, menyebarkan undangan resmi untuk kita semua menjadi tamu-tamu kemuliaan Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, walau begitu banyak kerja, kesibukan, tapi masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menjadi tamu-tamu kemuliaan Allah. Maka insya-Allah orang yang hadir menjadi tamu-tamu kemuliaan Allah adalah merupakan menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala untuk dia dunia dan akhirat. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Begitu kecilnya kami di hadapanmu wahai Rasul, dengan akhlakmu yang terpuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kami ini adalah debu di antara sekian banyak pasir yang berada di belantara lautan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kami ini adalah makhlukmu yang lemah, sementara Rasul kami yang mulia adalah manusia yang agung yang telah engkau utus untuk seluruh umat manusia. Kaum muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini yang kita tinggal di sini, ada yang sudah tinggal 40 tahun, ada yang sudah tinggal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Betapapun ia megahnya yang hari ini kita terima, yang kita dapatkan, yang kita rasakan, betapapun ia merupakan pernak-pernik yang menjanjikan, sampai kadang-kadang ada orang yang terpedaya di sini, yang sebenarnya Nabi menyebutkan bahawa dunia ini adalah tempat perantauan. Walau betapapun hijau ranaunya yang menyebabkan mengundang decak kagum orang-orang tentang dunia ni, bangunannya yang begitu tinggi sampai semuanya serba canggih hari ini. Orang naik satu tempat ke tempat lain tak pakai tangga lagi, Pak. Orang pakai tangga berjalan. Besok kalau bisa terbang, pakai terbang kita, insya-Allah naik. Tapi yang kesemua ini, dunia dan seluruh pernak-pernik yang kita alami hari ini, betapapun dia megahnya, mewahnya, yang menyebabkan mengundang decak kagum kita sampai kita terpana kalau kita menengok ke arah daerah timur sana, artinya kita menengok di Jazirah Arab, luar biasa. Bangunan yang paling tinggi di dunia itu sekarang berada di Jazirah Arab.
Semua orang yang pergi ke sana berdecak kagum menengoknya. Tapi semua itu bakal akan ditinggalkan. Dia akan berakhir dengan satu ketika, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tidak dunia yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan dunia. Itu sudah pasti. Tidak kiamat dulu, atau kita yang dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi kepastian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Huzaifah ibnu Yaman, sang penyimpan rahasia Rasulullah tentang akhir zaman. Dalam hadisnya begitu, Rasulullah menyebutkan ada 5 fase kehidupan umat Islam ini, yang kita akan menengok fase-fase ini. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu fikum nubuwah. Fase pertama adalah fase namanya nubuwah. Nubuwah ini fase kenabian. Fase kenabian ni apa sudah berlalu atau sedang dan akan datang, bapak-bapak dan ibu-ibu. Semua orang sepakat menyatakan bahawa fase kenabian sudah berlalu. Enggak ada lagi nabi. Makanya dalam mukaddimah para ustaz disampaikan, la nabiyya wa rasula ba'dah. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi Muhammad, fase yang pertama ini habis. Tidak ada lagi fase kenabian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah fase kenabian ini kalian akan masuk pada fase kedua. Takunu fikum khilafah ala minhajin nubuwah. Masuk pada fase khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan para ulama ahli sejarah menyebutkan itu berakhir dengan meninggalnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Itu pun sudah habis. Masuk pada fase yang ketiga, kata Nabi. Apa fase yang ketiga? Takunu fikum mulkan 'adhan. Mulkan 'adhan adalah raja yang menggigit. Dulu ada sistem kerajaan. Sampai berakhir pada tahun 1924, Turki Utsmani, yang dihancurkan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, namanya Kemal Atatürk, yang pergi ke Turki tahu. 1924 berakhirlah dia sudah. Tapi kata Nabi SAW tidak berhenti pada fase ketiga ini, ada fase keempat. Yang disebutkan oleh Nabi SAW mulkan jabariyah. Mulkan pemerintahan. Jabariyah diktator. Penuh kezaliman, penuh intrik. Pokoknya pada zaman ini yang disebutkan oleh Nabi SAW banyak tersebar berbagai macam kezaliman, pemaksaan, intimidasi dan sebagainya. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Sepertinya kita tengah berada di zaman ini. Tapi jangan heran kaum muslimin, ada fase yang kelima yang menjanjikan untuk kita. Al-mustaqbal li hadzal din. Kata para ulama, al-mustaqbal li hadzal din. Masa depan itu berada di tangan atau berada dalam agama yang mulia ini, yaitu Islam. Nabi menyebutkan fase kelima ini apa? Thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kalian akan masuk pada fase yang kelima, takunu fikum khilafah. Masuk lagi seperti pada fase yang kedua, pada fase sahabat. Kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang adil. Dunia ini penuh dengan kedamaian dan kesentosaan. Sampai kata Nabi SAW menceritakan tentang akhir zaman, sampai ada anak kecil yang mampu memegang ular berbisa karena tidak berbisanya. Sampai antara binatang buas dengan binatang gembalaan yang diternakkan saling berkawan. Tidak ada tindas menindas di situ. Di situ adalah keadilan ditegakkan. Tapi kaum muslimin,
untuk menghadapi fase kelima ni, kita babak belur dulu. Sama dengan filem, Pak. Kalau filem itu di akhir-akhir menjelang tamat, itu anak mudanya babak belur atau senang-senangan? Pasti anak mudanya yang digambarkan dalam filem itu, sebelum berakhir filem itu, sebelum dia menang, dia akan berdarah-darah dulu. Dia akan habis-habisan. Bahkan hampir sakaratul maut kan. Tapi ada fase berikutnya, dia akan menang. Tapi ketika menang, berakhirlah filem tu. Sama dengan kita hari ini. Hari ini kita tengah berada di dalam gelapnya fitnah akhir zaman. Tapi menjelang kita akan berhasil pada fase yang kelima ni, al-mustaqbal li hadzal din, di mana Nabi SAW menyebutkan masa depan itu berada di tangan Islam. Akhir zaman nanti akan dipegang oleh Islam, tapi akan mengalami dulu berbagai macam fitnah. Ada dua fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Badiru bil amal, hadis riwayat Abu Hurairah. Badiru bil amal, segeralah kalian semua beramal. Segeralah kalian berbuat kebajikan, segeralah kalian mengadakan sesuatu yang baik. Fitanan, kata Nabi, akan datang nanti fitnah-fitnah, ujian yang berat yang akan datang dalam kehidupan kalian di akhir zaman. Nabi menggunakan kata-kata fitanan, jamak daripada fitnah. Fitanan, Pak. Jadi ujiannya tidak satu, habis ujian ini akan datang ujian berikutnya. Tapi secara global, secara umum, para ulama menyebutkan ada dua fitnah yang akan kita hadapi di akhir zaman ini. Yang itu dikeluarkan oleh Dajjal laknatullah alaihi. Apa itu fitnahnya? Pertama, fitnah syahwat. Syahwat di dalam Al-Quran disebutkan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan seterusnya. Syahwat pertama disebutkan adalah perempuan. Saking dahsyatnya syahwat ini tentang perempuan, Pak. Maka pertama, urutan pertama itu disebutkan fitnah yang paling berbahaya adalah tentang perempuan. Ibu-ibu jangan tersinggung, karena memang Allah sudah menyebutkan begitu. Jadi syahwat yang pertama yang paling sangat kita harus hati-hati adalah perempuan. Berapa banyak laki-laki yang gagah perkasa, badannya tegap, tapi ketika sudah berhadapan dengan perempuan, lunglai, layu, enggak ada tenaga. Berapa banyak yang punya jabatan, pangkat dan sebagainya, kaya raya, tapi ketika sudah berada bersama dengan perempuan, hancur sudah keluarga. Keluarga yang halal ditinggalkan, keluarga yang haram dibentuk. Hati-hati, Pak, dengan perempuan. Perempuan ini lemah nampaknya, tapi kuat. Lemah-lemah, tapi dia kuat. InsyaAllah kita akan terjaga. Dan ibu-ibu jangan pancing-pancing kami. Yang kedua, wal banin, anak-anak. Betapa banyak orang yang terkena fitnah karena anak-anak. Untuk menyenangkan anak, rela korupsi di kantor, rela menzalimi orang untuk membahagiakan anak. Anak ingin beli mobil yang sebenarnya uang enggak ada, tapi dicari uang lain untuk bisa membeli mobil anak, menyenangkan dia. Hati-hati dengan anak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Jangan tergoda. Yang kedua, ada fitnah yang sangat perlu kita lebih khawatirkan. Kalau yang tadi nampak, Pak, yang tadi nampak ada wujudnya, yang kedua ini tidak ada, tidak nampak. Dia seperti angin AC, ada terasa tapi enggak nampak. Apa itu fitnah syubhat? Fitnah syubhat yang disebutkan oleh Nabi ini masalah fikiran dan akidah. Syubhat artinya apa? Samar-samar. Ada kelompok orang mengatakan hari ini semua agama sama, yang penting nanti dia baik. Kalau sudah baik nanti masuk dalam surga. Dia lupa bahwa ada passwordnya. Password kunci masuk dalam surga itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu passwordnya. Kalau enggak ada kuncinya, Pak, enggak bisa surga dibuka.
muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi syubhat pemikiran bahwa hari ini tengah berkembang di hadapan kita, bahwa apa katanya, kita dibebaskan untuk menjalankan hak asasi. Yang laki-laki boleh kahwin dengan laki-laki, yang perempuan boleh kahwin dengan perempuan. Mana pula ada ceritanya bisa begitu? Semua sudah dicocok-cocokkan oleh Allah. Laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Kalau ada perempuan kahwin dengan perempuan, itu sudah menyimpang. Dan hati-hati, ada syubhat yang berikutnya, penyimpangan dalam akidah. Berlagak dia seperti orang yang membela Al-Quran dan Sunnah, tapi sebenarnya di dalamnya tersimpul dan tersembunyi akidah yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok mengatakan Allah berada di langit, ditunjuknya langit tu. Ditunjuknya pak langit tu. Kalau ditunjuk kira-kira ada nak tempat? Kalau saya nunjuk loteng, kira-kira nampak nak tempat? Nampak? Ada kelompok yang mengatakan ini, bahwa Allah di langit, ditunjuknya di langit. Padahal ayat sudah mengatakan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak sama Allah dengan makhluk. Kalau Allah makhluk, kalau Allah ditunjuk, berarti Allah Subhanahu wa taala ada bertempat. Kalau bertempat dia sama dengan makhluk. Itulah pemikiran yang sangat berbahaya. Selamatkan diri kita daripada fitnah syahwat, selamatkan diri kita daripada fitnah syubhat. InsyaAllah kita akan berjaya untuk menyambut fase yang kelima, yaitu fase yang disebutkan oleh Nabi, al-mustaqbal lihadad din, masa depan berada di tangan umat Islam ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk menghadapi fitnah akhir zaman yang akan merusak keimanan kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.